Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Muhammad Ainil MPD. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Ibu Dra Fatmawati. Yang kami hormati kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Reni Ike Sulistiawati SPD MPD. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Dan juga yang kami hormati juga Ibu Salama SPD MPD. Beliau merupakan kepala sekolah, mentor dari Kita Lulus, serta penulis buku CPNS bestseller. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh hadirin di acara webinar Kiat Sukses Mengikuti Seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 dengan mengusung tema Persiapan Matang untuk Menyambut Masa Depan Gemilang. Baiklah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam webinar persiapan dunia kerja dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Ajuriko dapat membersamai hadirin pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya kita menengadahkan tangan seraya berdoa. Harapannya semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati para pengurus pusat IKUM, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Sekjen IKA, Ibu Fatmawati. Yang saya hormati tim teknis IKUM, Mas Ade Setiawan dan kawan-kawan. Yang saya hormati para narasumber, yaitu Ibu Salama SPD MPD, Mbak Reni Ike Sulistiawati SPD MPD. Yang saya hormati moderator kita, Mas Riko Ahmad Adriansyah. Yang saya hormati semua peserta yang hadir dalam webinar ini, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya. Kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar dengan topik Kiat Sukses Mengikuti Seleksi Tes CPNS dan P3K. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik internal pengurus pusat IKUM maupun dengan pihak luar pengurus pusat IKUM. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni Universitas Negeri Malang dan alumni perguruan tinggi lainnya untuk mengembangkan karirnya di lembaga pemerintahan. Peserta webinar yang saya hormati, sudah menjadi harapan banyak orang untuk kiranya dapat mengembangkan karirnya sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau sebagai guru melalui seleksi P3K. Persepsi masyarakat banyak diarahkan bahwa bekerja atau mengembangkan karir di lembaga pemerintahan atau sebagai ASN itu lebih dapat memberikan kepastian akan masa depannya. Karena bekerja sebagai ASN atau pegawai negeri sipil lebih jauh dari apa yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oleh karena itu, tingkat persaingan untuk menjadi ASN atau menjadi P3K lebih ketat dibandingkan dengan di lembaga swasta lainnya.
permasalahannya adalah nilai ujian kompetensi baik yang terkait dengan hard skill maupun soft skill kadang-kadang kurang memenuhi standar yang ditetapkan atau tingkat persaingan untuk berkarir sebagai ASN dan P3K sangat ketat sehingga peluang untuk dapat diterima relatif kecil. Tapi masing-masing wawancara, kompetensi sosiokultural, manajerial, dan teknis nilainya berbeda. Jadi kalau untuk yang teknis itu ada optionnya itu A hingga E ya. Kalau yang lainnya itu sampai D. Masing-masing sudah ada nilainya semua 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau untuk yang teknis sampai 5 skornya. Kalau kita menjawab benar. Diusahakan di sini. Nah, misalnya di sini ada teknis ya. Kalau yang saya pribadi dengan teman-teman terapkan dan alhamdulillah itu dalam 1 kali tes memang berhasil begitu ya. Memang berhasil. Yang pertama adalah kita memahami terkait kompetensi teknis kita. Misalnya kalau dari saya bahasa Indonesia atau dari rekan-rekan yang lain ada dari biologi, fisika, kimia, dan disiplin keilmuan yang lain, maka kita benar-benar memahami hal tersebut dari dasar, dari konsep dasar dulu. Setelah dari konsep dasar, baru nanti kita berlatih terkait dengan banyaknya kasus-kasus yang ada di lapangan. Nah, itu soalnya bukan kita istilahnya kita ditanya ini apa, mengapa, kemudian kita menjawab apa, tidak seperti itu. Tapi memang benar-benar itu adalah soal-soal yang hot. Jadi membutuhkan penalaran, kita melogika, dan kita harus bisa mengkaitkan dari disiplin ilmu kita dengan kasus-kasus yang ada. Ini bisa diatasi dengan model apa misalnya, metode mengajar yang seperti apa, gitu. Ketika kita membuat suatu perencanaan, apabila kita mendapati murid kita seperti ini, maka metode yang pas yang diterapkan ini yang seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak memang soal-soalnya itu terkait kasus-kasus begitu, kasus-kasus yang terjadi dan kita bisa mengkaitkan dengan banyaknya teori-teori belajar, kemudian juga perkembangan kurikulum terutama ya, perkembangan kurikulum terkait juga profil pelajar Pancasila seperti itu, pendidikan karakter. Jadi tidak hanya pure apa yang kita dapatkan ketika kita duduk di bangku kuliah begitu. Jadi kita memang harus tetap sebagai seorang pendidik ya, kita terus belajar dan belajar, mengikuti banyak sekali perkembangan kurikulum. Nah, kembali lagi di soal-soal ini. Misalnya di sini ada jumlah soalnya 90 soal. Dari pilihan ganda, nanti kita bisa mendapatkan sekian poin. Untuk manajerial soalnya 25, sosiokultural 20 dan wawancara 10 soal. Kalau kita bisa menjawab benar minimal, jadi kita harus memiliki target wajib benar dari masing-masing soal ini sekian. 46 soal, yang ini 15 soal, ini 14 soal, dan ini 6 soal. Sedangkan masing-masing ini waktunya untuk wawancara, itu kita tidak bisa melompat ya. Yang perlu kita telaah adalah pola soalnya, tipe soalnya. Karena tipe-tipe soal dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Nah, kalau Bu Salama, itu hal yang sangat menjadi menjadi gantungan Bu Salama itu di sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan tahun lalu itu pola soalnya kayak apa gitu. Kemudian akan bisa adaptasi dan adopsi menjadi soal-soal baru. Ya, kisi-kisinya sama, tapi polanya yang saya baca polanya. Karena polanya biasanya Bu Salama itu analisis kontennya itu sampai kemarin tidak meleset ya. Bahkan soal P3K, di mana P3K itu pertama kali tahun 2019 belum ada satupun orang yang menyepil tentang soal P3K, tapi ternyata Bu Salama bisa memprediksi soalnya kira-kira seperti ini. Dari apa? Dari mengelola atau menganalisis kisi-kisinya. Oke, kita bahas satu persatu. TWK, TIU, dan TKP. Nanti jangan bilang, Bu, aku tuh TWK nggak bisa hafalan. TIU aku kalau suruh ngitung nggak bisa. TKP kalau baca-baca panjang itu aku susah. Hello, sekarang abad 21 ya, tahun 2023. You must get it.
Anda harus mendapatkan semuanya karena apa? Jadi PNS itu menyenangkan. Satu hal yang paling menyenangkan dari CPNS 1, pipi calon mantu, calon mantu karena itu mapan dan tunjangannya sekarang keren PNS itu. Tidak mungkin juga PNS dipecat. Dan satu lagi, kalau ngutang tak perlu disidak. Nggak perlu disurvei, kita tinggal ngisi, kelunting 2 hari uangnya sudah keluar. Itu enaknya jadi PNS. Dan jadi PNS enaknya lagi kalau suami pasangan kita, istri kita katakanlah memiliki will atau pil, itu nanti akan ada regulasi yang menguntungkan kita. Jadi menurut Bu Salma jadi ASN sekarang undang-undangnya lebih menguntungkan bagi kita. Oke, kita bahas satu persatu. TWK itu isinya ini, Dek Lulus. Bu Salma, kalau Pancasila masuk di mana? Di sini, ya. Jadi di TWK itu isinya nasionalisme, integritas. Ini baru tahun 2021 muncul. Sebelum tahun 2021 integritas tidak ada, ya. Kemudian bela negara, pilar negara dan bahasa negara. Kita bahas satu persatu. Nasionalisme dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Soal yang keluar tahun 2021 kalau nasionalisme itu adalah bunyinya seperti ini. Misalkan ada ilustrasi kasus. Hari ini Salamah sedang berjuang di sebuah negara. Dia sedang melaksanakan lomba tingkat internasional. Ternyata dia bisa menggolkan juara menjadi juara 1. Alangkah bahagianya itu. Bla 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 bla. Ternyata tiba-tiba semua bersorak-sorak Salamah. Orang-orang riuh rendah semuanya. Hal yang dilakukan oleh Bu Salamah termasuk A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, D. Patriotisme, bla 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 bla. Maka di sini Lulus harus tahu apa sih konsep nasionalisme, apa implementasinya di Ipolexos Butahankam, ideologi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan, kemudian pada kehidupan sehari-hari, apa kaitannya dengan Pancasila, apa kaitannya dengan UUD, gitu. Pertanyaan, Bu Ike masih bersama kita? Iya. Oke, pertanyaannya saya izin bacakan, Ibu. Bu izin bertanya, triknya untuk soal-soal yang mirip itu bagaimana siasatnya, Nge? Mungkin boleh langsung dijawab, Bu Ike, dengan singkat. Ya, baik. Terima kasih, Mas Riko. Untuk menjawab soal-soal yang mirip, itu membutuhkan banyak sekali literasi. Salah satunya yang sudah disampaikan Bu Salamah, kita mengikuti platform belajar, ya, yang paling praktis menurut saya, dan itu memang banyak hasilnya itu maksimal. Itu kita harus mengikuti pola-pola soal, ya, pola-pola soal dengan jenis kategori, istilahnya apa ya? Jadi kalau misalnya kita belajar terkait pedagogik itu misalnya kalau dikerucutkan ke taksonomi Bloom begitu. Nah, kita tuh harus menerus paling tidak 1 hari itu kita harus bisa melahap 10 hingga 20 soal taksonomi Bloom itu terus menerus. Tidak ada jalan lain kecuali yang seperti itu. Jadi kita harus terus menerus berlatih berliterasi. Itu kalau dari saya. Untuk soal ujian CPNS tingkat kesulitan SLTA D3 S1, apakah disamakan soalnya atau berbeda untuk tingkat kesulitannya, Bu? Oke, terima kasih sekali. Dalam kacamata saya dibedakan. Bahkan soal Pemda dengan soal Pemprov, dan dengan soal kementerian itu juga beda. Kementerian beda karena soal kementerian itu lebih susah. Ya, orangnya lebih banyak, kompetitornya lebih banyak, soalnya lebih sulit gitu. Karena apa, di kementerian itu tukinnya ya, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatannya itu 2 digit lebih. 2 digit gemuk ya. Sedangkan di Pemda kan tidak. Tetapi antara SMA, D3, S1, S2, bahkan S3 sekarang dosen itu kan harus S3 ya mulai besok ya. Itu dibedakan tingkat kesulitannya. Itu. Tapi hanya grade-nya misalkan kalau ini ranahnya misalkan C2 ya ini kebanyakan C3. Tetapi secara komparasi hampir sama. Cuma lot, mod dan hotnya lebih banyak yang mana gitu. Ya, Mbak Rini Ike Sulistiawati, SPD, MPD, ini alumni UM ya. S1, S2-nya alumni UM semua ya Mbak Rini ya? Inggih, Ibu.
Ya, alhamdulillah. Nanti tinggal lanjut S3 ya. Mudah-mudahan segera Amin, amin, lanjut. Allahumma amin. Ya. Terus doanya. Ini sebagai ungkapan terima kasih kami secara tulus ya. Sertifikat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbak Reni. Silahkan Mbak Reni. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak atas apresiasi yang sangat luar biasa dari Ibu Dr. Anda Fatmawati dan juga tim webinar UM. Iya, terima kasih kembali. Berikutnya sertifikat kami sampaikan kepada Ibu kita, Ibu Salama SPD MPD yang sudah berkali-kali juga ini membantu IKUM menjadi narasumber, memberikan pencerahan, memberikan tips dan strateginya yang luar biasa bagaimana membedah soal-soal seleksi PPNS dan juga PPPK. Terima kasih sekali Bu Salama. Iya, betul. Kalau saya cermati tadi sepertinya sangat sulit ya mengikuti tes kali ini ya. Beda sekali dengan waktu saya dulu ikut tes CPNS tahun 86 Bu Salama. Betul Ibu, betul. Tahun 86 itu saya nekat ikut, yang dicari hanya satu, jadi tendik di UM. Kemudian pesertanya yang ikut tes jumlahnya 30. Yang diambil hanya satu, tapi saya ikut tes aja. Bismillah, ternyata alhamdulillah saya bisa lolos dan yang diluluskan 2 dari 30 itu. Ya. Tapi memang materinya tidak serumit sekarang ya. Kalau dulu ya sudah, pokoknya ada opsi yang objektif, itu ada subjektif, jadi pilihan dan sebagainya, itu mudah ya. Menurut saya mudah pada waktu itu ya. Karena begitu lulus kuliah langsung ikut tes gitu, sehingga materi itu masih hangat gitu ya di kepala gitu. Kalau sekarang itu rumit menurut saya memang. Tapi jangan pesimis ya adik-adik semuanya ya. Ikuti saja dengan belajar, dengan semangat yang tinggi, dengan berdoa. Insya Allah nanti pasti ada yang nyantol gitu ya. Kalau tidak lulus sekarang mungkin tahun depan lagi, atau di tempat lain gitu. Terima kasih Bu Salama. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selanjutnya sertifikat saya sampaikan juga kepada Mas Riko, yang juga ini Mas Riko Ahmad Adriansah, ini nanti akan ikut wisuda pada 122 atau 123 ini. Halo, Mas. 122 Ibu. Oh 122. Oh ya sudah, kalau gitu. Oh 123 berarti tanggal. Ya. Nanti ya bulan November ya. Bulan depan. Iya, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya, bisa langsung lanjut ke S2 dan langsung S3. Ini, Amin, ya, amin. Ini doa. Ini tolong diterima sertifikatnya dari Pengurus Pusat IKA ya. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian sebelum saya akhiri sebagai ucapan terima kasih ini, saya juga akan berpantun ya. Tadi ada Mas Riko berpantun, Bu Salamah berpantun, Mbak Ika ini yang belum berpantun. Saya buat pantun nih, tapi kayaknya kurang bagus ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini belajar berpantun. Para petani membajak sawah. Di pagi hari minum teh hangat. Para alumni janganlah gundah. Di siang ini sudah dapat ilmu yang cerah. Yang kedua ya, pergi berlibur bersama kekasih. Kekasih hati berseri-seri. Jangan lupakan alma mater kami. IKUM selalu di hati. Sekian Mas Riko, Bu Salama.